Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin, allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Puji beserta staf semua, guru-guru yang hebat tadi, Ibu pengatur waktu, penata acara yang saya hormati. Kali kedua saya bisa silaturahmi ke Prima Insani. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita saat ini bukan hanya sekedar rutinitas atau kebiasaan atau agenda rutin di sini, tapi berkumpulnya kita di sini ada dorongan nikmat iman, nikmat Islam. Maka setiap berbuka di pengajian saya selalu cinta dengan berbuka alhamdulillahillazi an'ama alaina bi nikmatil iman dan Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam itu yang mendorongkan kita mau hadir di sini, mau duduk di sini sejenak, mendengarkan kajian dari tema ke tema setiap bulannya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita saat ini jadi sababiyah, jadi undangan mengundang rahmat Allah, keberkahan Allah untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Juga semoga menjadi wasilah di situasi kondisi saat ini. Banyak saudara-saudara kita yang sakit, bahkan saudara-saudara kita yang meninggal dunia mendahului kita. Juga situasi kondisi yang sangat sulit hari ini, hari-hari ini. Faktornya itu, imbasnya itu ke beberapa aspek, dari mulai sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, peribadahan, segala macam. Kita berdoa kepada Allah. Makanya sebelum nanti kajian dimulai, kita dahulukan dulu berdoa. Yakinlah dalam hati bahwa dengan doa, meskipun terasa telat doa itu sampainya, terasa lambat, tapi yakin doa akan datang ijabahnya di waktu yang tepat. Doa seperti menggayuh sepeda, perlahan-perlahan, tapi sampailah ke tujuan. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah. Hari ini kita yang hadir di sini, saudara-saudara kita yang saat ini lagi sakit, kita dahulukan, kita doakan semoga Allah memberikan sehat walafiat, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat ekonominya, sehat rumah tangganya, sehat pekerjaannya, sehat lahir, sehat batin. Kita doakan, mobil khusus tadi yang disebutkan ada Pak Haji atau juga lagi sakit, terus Pak Atom enggak ya? Siapa yang sakit tadi Ibu? Guru-guru yang lagi sakit. Kita doakan ya Pak Haji atau juga semoga tetap sehat walafiat. Kita sejenak kita doakan kita juga yang syahid lahir ataupun syahid batin, seperti kita terlihat wajahnya cerah, kita kesana kemari semangat, tapi kita tidak tahu dalam hatinya sedang sakit, diuji oleh Allah dengan berbagai macam permasalahan hidup. Secara tampilan kita sehat, tapi hati kita sedang diuji sakit juga. Kita doakan semoga sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wad dawaiha wa afiyatil abdina wasyihatil abdina wasyifaiha wa quwwatil adsadi wal arwahi wa ghidaiha wa nuril absar wa ala alihi wasallim bi barakatimul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita juga berdoa. Kita semua punya urusan gaduh maksad di antawisna Prima Insani lagi ada PPDB penerimaan murid baru. Alhamdulillah Bu Puji, ya mudah-mudahan sedikit lah mewarnai, karena kajian yang pertama saya di sini juga banyak yang nanya, Pak Ustadz di Prima Insani. Alhamdulillah banyak bertanya dan saya menyampaikan untuk bahkan kita juga ngobrol sama Pak Akbar, ada rekan juga anaknya katanya mau daftar di sini. Mudah-mudahan kita diberikan amanah, dilancarkan segala urusannya, dan banyak yang menitipkan anak-anaknya ke sini. Kita diberikan amanah
dan juga urusan-urusan yang lain, pembelajaran, situasi kembali kondusif, segala macam dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasil maqasidana wa hasil umurana kama wa atani hama rahimin bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin ya Allah bala. Di surat Yunus ayat ke-10, surat ke-10 ada ciri-ciri doa orang yang di surga Jannatin Naim itu di akhir doa selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah tadi, semoga maksud dan tujuan kita semoga dilancarkan dan dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak hadirin sekalian, ibu puji yang saya hormati yang sama-sama hadir saat ini, kajian kita mulai dengan satu komunikasi pertanyaan dari rekan, pertanyaan dari diri, banyak yang bertanya atau mungkin bertanya-tanya. Kajian kita dimulai dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Kenapa hari-hari ini banyak orang yang sangat rindu membicarakan agama, senang mengucapkan tentang kalimat-kalimat thayyibah, senang membahas tentang keagamaan di WA, di Instastory, Instastory ya, itu juga tentang masalah agama, tentang akhirat. Coba grup WA, coba status, ya Allah berkahilah, semoga pagi ini Jumat berkah, semoga semua gitu kan. Semua orang. Kenapa? Dulu gudangnya ilmu itu di kampung, Pak. Kota itu disebut tempat maksiat. Tapi sekarang berbalik, di kota itu semua lagi geget, lagi sono karena agama. Dulu itu hanya ulama, hanya orang-orang tertentu ngebahas agama. Sekarang punten di depan, di jalan, saudara-saudara kita yang berjualan ngebahas agama, yang parkir juga ngebahas tentang agama. Dulu itu ketika kalimah Arab itu dijaga. Bahkan sesuatu yang bukan Al-Quran dan hadis juga, pokoknya Arab dihormati. Sekarang udah tahu hadis, Quran, sudah jelas hadis terutama. Kita masih bertanya-tanya saking kupinterna kita gitu. Ini sumbernya benar tidak? Ini sahih tidak? Ini doif atau enggak hadis? Kita masih diuji. Dulu itu di kampung itu tahajud, duha, sekarang udah nggak ada di kampung. Di kota sekarang duha 8 rakaat itu udah biasa, tahajud udah biasa. Di kampung sekarang udah berbalik, yang maksiat itu banyak di kampung. Semua orang sono geget rindu membahas tentang agama, ngobrolkan agama, posting-postingan tentang agama, ceramah ini, ceramah itu, ngutip hadis ini, ngutip riwayat Ali bin Abi Thalib, ngutip, semua sekarang lagi begitu gitu. Pertanyaannya di situasi sekarang, kenapa orang semakin sono, semakin rindu ngebahas tentang agama, tapi hidup orang sekarang makin jauh dari agama, makin jauh pelaksanaan. Kita bukan hanya sebagai penghafal Al-Quran, tapi harus jadi sebagai pelaku Al-Quran. Tapi kenapa ketika orang-orang sibuk membicarakan tentang agama, justru di saat yang sama orang-orang itu jauh perilakunya, sikapnya, ucapannya, adab etikanya jauh dari agama. Itu kajian kita dimulai dari membicarakan tentang itu. Dan ini semua, bukan hanya di kita, semua di berbagai pihak dimanapun lagi begitu sekarang. Lagi senang ngebahas tentang masalah satu hadis, lagi sedang share ini, lagi share itu gitu. Tapi perilakunya, sikapnya makin jauh dari agama. Tentang amanahnya, tentang dititipan jabatannya, tentang dititipan uangnya, tentang dititipan apa, amanahnya sudah banyak yang khianat. Tentang amanah kita ke anak, amanah kita ke suami, ke istrinya, ke pekerjaannya, banyak. Kita mulai dari itu. Ibu hadirin sekalian, kita sama-sama rasakan karena kita kajian, yuk kita sama-sama, apakah jawabannya itu ada dua. Jawaban yang pertama itu secara lahiriah. Jawaban yang keduanya secara batiniah. Kalau jawaban secara lahiriah, mungkin nanti sama praktisi, sama akademisi, sama ahlinya ada. Ada ahlinya yang membahas tentang masalah fenomena sosial, fenomena tentang peradaban dunia, ada ahlinya itu. Saya coba-coba ngebahas tentang jawabannya dari sisi batiniah. Dulu santri-santri yang di pesantren itu
suka mengucapkan disebutnya sigot tasdik sebutnya. Apa sigot tasdik itu? Kurang lengkap kalau mengucapkan syahadat itu tanpa itu gitu. Apa sigot tasdik itu? Ada 3. Kenapa situasi seperti itu? Karena dalam hati manusia, seorang muslim seluruh dunia, di hatinya itu kehilangan isinya. Sigot tasdik yang tadi disebut adalah isi dalam hati itu ada 3. Yang pertama, raditu billah hiroba. Yang kedua, wabil Islam Medina. Yang ketiga, wabi Muhammad nabiyya wa rasula. 3 itu hilang dalam hati kita. Itu masalahnya. Belum merasa hilang belum? Masih ada kan kita mah ya? Alhamdulillah. Ya Allah jangan hilang. Kenapa kembali ke masalah hati? Karena hati itu al-qalbu malik, hati itu adalah raja. Raja hati itu yang memerintahkan. Kita melihat tidak akan melihat sesuatu yang tidak diperintahkan oleh hati. Kita melaksanakan sesuatu pasti yang diperintahkan oleh hati. Kita mengerjakan sesuatu pasti diperintahkan oleh hati karena raja. Kita melangkahkan sesuatu, kita memakan, menatap, mendengar, segala sikap kita itu tergantung oleh rajanya, itu hati. Kalau ibu-ibu yang tadi disebut sama Ibu Puji ada guru-guru yang hebat, siapa TK yang 1A, B, C itu kan, ibu kan ada rumusnya ke anak itu, ada kalau kita punya anak itu 73 itu, mungkin sudah ada yang paham juga. Ke anak itu 73. Yang pertama, ketika 7 tahun, anggaplah dia sebagai raja. Dia karaja lah kumaha. Mangga bari kitu sumundawuh karaja mah gitu. Ketika 7 tahun kedua, usia 14 tahun, anggaplah dia sebagai tawanan perang. Dilepas tapi diikat. Ya ABG lah, usia-usia 14 tahun. 7 ketiga itu usia 21 ke sana, jadikan dia sebagai sahabatmu. Sebagai sahabat seperti apa gitu. Nah, yang 7 tahun pertama itu seperti raja gitu. Raja yang mengendalikan sesuatu. Kita susah nolak ke anaknya. Kata anak mah pengen anu, ih digugu we bari bawel ogenya urang teh bari digugu anggar ku urang teh. Karena raja ketika sakit pelayanannya seperti apa? Ke anak seperti itu. Tapi rumusnya jangan sampai kita nggak apa-apalah ayah dan ibunya sakit juga pokoknya anak sehat, itu salah ibu. Nggak apa-apa saya ibunya mamahnya lapar juga asal anak kita kenyang, itu salah ibu. Harusnya kita dulu yang kenyang, kita dulu yang sehat, nanti ngalirnya ke anak kita. Al-qalbu malik, raja. Hati kita teh kosong dari poin yang tadi, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammad nabiyya wa rasula. Dari 3 itu kosong hati kita teh. Ketika kosong, maka diisilah. Tiada lain dan tiada bukan, yang mengisi adalah yang diciptakan oleh Allah dari ujung api asal muasalnya yang bernama Azazil, calon iblis, yang bapaknya dulu yang namanya Sumi'ah itu dilahirkan terus diciptakan, lalu Azazil diistilah hati kita oleh iblis. Setan itu sifatnya hati kita diisilah. Ketika hati kita kosong diisi oleh setan, maka yang kita lihat tidak mau melihat selain perintah dari setan hati kita. Tidak mau melangkah selain langkah setan. Tidak mau mendengar selain pendengaran setan. Tidak mau mengerjakan sesuatu selain pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh setan. Harusnya hati kita ketika yang pertama harus diisi oleh raditu billahi robba. Ridho saya dipangeranan atau dituhankan oleh Allah. Masih ada itu Bu ya? Coba rasakan masih ada. Ridho Allah itu Tuhan saya. Ucapan keluar raditu billah, maka dalam hati saya ikhlas, saya ridho, saya rela, saya pasrah, saya turut dan saya mau diatur, diperintah oleh Allah. Saya ridho hanya Allah Tuhan saya. Raditu billahi robba. Di saat yang sama saya juga ridho, saya juga ikhlas, saya juga pasrah, saya juga turut ketika diperintah oleh Allah. Dan saya tidak ridho dituhankan oleh selain Allah. Allah yang mana? Allah yang satu, Allah yang wahid, yang ahad, yang lam yalid walam yulad, yang tekena ku bahasa saha di mana kumaha iraha,
itu pertanyaan buat makhluk. Saya tidak ridho dituhankan oleh selain Allah, dan saya siap ikhlas, ridho, pasrah diperintah oleh Allah, dan saya juga ridho, ikhlas, siap dilarang oleh Allah, dan saya juga siap, ridho, ikhlas memerintah kepada orang lain atas perintah Allah, dan saya juga siap melarang kepada orang lain sesuai dengan larangan Allah, dan saya juga siap dilarang oleh orang lain, saya juga siap melarang orang lain, saya juga siap ridho, ikhlas juga memberi kepada orang lain, saya siap menerima dari orang lain, saya siap mengeluarkan zakat, saya siap menerima zakat, saya siap berinfak, saya juga siap menerima infak, saya siap menjadi muzakih, saya juga siap menjadi mustahik, saya siap menjadi imam, saya juga siap menjadi makmum, saya siap menjadi pejuang, saya siap diperjuangkan, siap memerintah, siap diperintah oleh Allah. Terus dugi kadinya ibu arayakennya ayah itu bilah iman ayah. Terus siap diperintah, siap memerintah, siap melarang, siap dilarang. Abi mah ada jadi makmum cenah kacara oge. Makmum itu orang yang siap ngasubhanallah keunana di mana lepat. Ketika ridho ku Allah udah. Itulah pangeusi hati nu pertama dalam hati orang, karena Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-29, kata Allah, waqul, ucapkanlah oleh Rabbi anzili mungzalan mubarakan wa anta akhrul muzilin. Tempatkanlah ya Allah di tempat yang berkah. Institusi di sini juga tempat pengesina kita, badan kita juga tempat pengesina hati, ada rumah tempat tinggal, ada rumah tangga yang seberkah-berkahnya tempat itu. Doa berharap tentang keberkahan dari Allah. Badan kita itu seperti ini ibu, maaf, seperti botol ini, diisi air mineral, botol isinya diisi air mineral, harganya berapa ini? Sekitar 3.000 ya, 3.000. Oke, airnya dibuka, dibuang, ganti airnya sama jus. Nah ini nih jus mungkin lebih mahal ya. Jus jadi berapa? Sekitar berapa? 7.000 ya. Ini 3.000 karena air mineral dibuang jadi jus jadi apa? 8.000. Oh nya 7 kieu mah kedah ieu nya kedah 8.000. 8.000. Gitu ibu-ibu mah nya apa punya kegiatan tersendiri ibu mah kalau nawar gininya meni resep teh ibu mah. 8.000 terus air jusnya dibuang lagi. Ganti sama madu. Harganya berubah? Berubah. Badan kita itu seperti wadahnya saja. Madunya buang. Ganti pakai minyak yang dari Mekah. Itu harganya 1 juta, Ibu. Madunya buang lagi. Apa minyaknya buang. Ganti pakai air comberan. Ada harganya enggak? Tidak ada harganya. Bahkan botolnya lebih mahal daripada isinya. Maka hati kita itu fasilitas. Kita ridho sama Allah. Kan tadi raditu billahi robba kan gitu ya. Berarti siap diperintah. Seorang istri ridho dinikahi oleh seorang suami ya. Istri tadi dimahalkan oleh Allah karena auratnya juga ditutup paling banyak istri kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi setelah nikah dari ridho ku suami nanti ku kumaha oge eta teh. Ridho diperintah ridho. Acan agak mau diperintah sama suami kan istrinya ibu. Selama perintahnya, selama larangannya sesuai dengan aturan syariat Allah dan Rasulnya. Ketika kita di sini bekerja di Prima Insani kan ada atasan ya. Kita sudah komitmen kita ketika di sini kita siap diperintah loh. Siap menerima perintah, siap memerintah, siap melaksanakan tugas. Selama tugas dan perintahnya sesuai dengan aturan yang berlaku kan gitu. Ketika ridho sama Allah, apapun yang dikasih sama Allah kepada kita, kita pasti ridho menerimanya. Maka Allah menurunkanlah satu ajaran, satu-satunya agama yang dijaga Allah, yang paling benar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, lewat Al-Qur'an. Maka di situ ada agama Islam, maka kita ridho di agamaanku Islam. Karena Islam adalah agama yang paling benar. Islam, ridho di agamaanku Islam, ridho. Jabah Islam cerewet. Jabah Islama naon namina teh bawel. Ari datangna ti sesuatu anu kurang dipikat cinta mah cerewet oge. Ridho weh. Bapak yang sudah menikah dicerewedan ku bojo ridho teu? Henteu cenah gitu. Ridho Bapak?
Ridho ada di pika cinta. Ridho itu apa? Ridho lah cenah bae. Taulah kitu ridho karena sebuah komitmen istri kita ditikah. Ibu kepada ku suami malah mau diperintah dipiwarang ridho ikhlas ibu. Ridho eta mah tanaon kitu ridho. Ridho ibu karena kita cinta datang dari ketika Allah ada ajarannya, ada agamanya kita ridho kan kita ridho ditubilah tadi kita ridho sama Allah. Lalu ketika kita ridho maka ajaran Islam teh cerewet ibu cerewet teh apa ketika aya ibu-ibu di pasar dagang pas dagang teh jika nanya ieu lamun timbangan dikurangan da moal naon da moal kaciri timbangan dikurangan gitu cek Islam teh ulah kitu. Fawailul lil mutaffifin kade neraka wel sia tapikeun jalma nu ngurangan timbangan teh. Oh, da teu apal atuh Allah siap. Berhenti langsung. Aya istri jeung pamegat dinu poeknya hubungan can nikah gitu paduduaan gitu set teu apal teh cerewet Islam kadinya teh datang zat kade wala taqrabu zina ulah ngadeukeutan zina. Oh, da teu apal berhenti tah. Ketika kita melakukan judi terus maksiat apalagi cek Islam teh kade ulah min amali syaiton nu kitu teh pagawean setan ulah dipigawe. Oh da teu apa siap kitu urang teh dari do ikhlas teh min amali syaiton kade eta teh pagawean setan ku Allah teh dimuliakeun urang teh dihormati kade eta teh pagawean setan lakukeun tong murah pagawean setan atuh ibu urang masuk gerak pagawean istri lakukeun ku pameget pan kirang elok ibu. Heula laki dititiung pan eta pagawean awewe atuh. Tamurah kitu atuh urang pagawean budak we sobi. Orok dot ka dieu nyenak dot urang teh kieu di dot teh kitu. Ulah atuh eta mah pagawean budak atuh. Ulah lakukeun ku urang komo ieu min amali syaiton. Kade eta maksiat eta pagawean setan ulah atuh. Berarti urang teh dimuliakeun ku Allah teh. Dan ridho dilarang kitu. Maka ketika tempat keberkahan tadi urang aya Islam agamana dan Allah pun sok atuh dicontohan tah aya utusanna nyaeta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari ngucap dina ieu teh wa bi Muhammad nabiyya wa rasula urang ridho dinabian ku Nabi Muhammad berarti urang teu ridho lamun dinabian ku selain Nabi Muhammad lamun Islam ngarupakeun tempatna maka pondasi nu pertama kudu nanjir teh nyaeta tihang agama disebut nyaeta salat teh kudu nanjir kudu tegak ketika salat diperintahkeun urang dari doa teh ikhlas laksanakeun we ibu ari salat nu paling abot salat naon ibu salat naon semuanya teu karaos kaabotan ibu salat ibu pan dipalingkeun ku Allah nu dipika cinta nu raditu billah urang teh tadi teh nu paling abot salat naon ibu lan ibu tah laras pisan asa sepakat ibu sareng abdi eta salat Isya ibu nu paling abot dari subuh mah nya urang mah tinggal kompak hukul ketika subuh Allahu akbar gugah urang teh mata mah geus beunta eta teh beunta ngan awak can beunta ibu berat jadi peureum beunta cek teh kewe can nungguan komat heula geus komat kayak daya keneh kayak kitu tah juga pantas ku setan teh ibu anu abot malaras pisan Isa ibu sebab naon ketika setan bukan hanya melarang ibadah tapi setan mah pantas karena kondisi keun weda Isa mah panjang lumayan aya eta heula ningal heula sinetron heula naon eta teh Andin heula keun we heula terus sampai ke jam 8 jam 9 cilaka we urang teh paling abot saya ge abot ibadah salat teh ketika orang melaksanakan ibadah sholat karena perintah dari Allah ngalakungan Rasulna melalui agama Islamna orang bakal ridho tah oh sholat siap atau sholat karena sholatnya ibarat angka 1 akan ada harganya ketika nanjir maka kadieuna teh bakal berharga 0 bakal berharga ketika ada angka 1 0 bakal jadi 10 kita sedekah itu 0 ada angka 1-nya berarti jadi 10 kita juga mengucapkan salam 0 lagi jadi 100 tapi lamun ieu ragrag maka iblis janji ka Allah ya Allah kami mah cek iblis dituar tah tihangna agama nyaeta nu ngaranna salat bakal ada ngaluarkeun energi nu luar biasa
Iblis poal ngagoda kanu pulang haji, nu pulang umroh, nu sedekah, nu zakat, nu kitu moal digoda. Cukup dikitukeun kana hatena kuria, ujub takabur oge. Anu uih ti ieu haji misalna, "Ece ka mana ece ngungkuk ce hajah," tak kitu atuh ngeunah nyebut hajah. Sakana kitu gadinya. Di ditu mah aya nu kitu. Ria lasut. Lasut ibadahna teh sebab hayang dipandangkan sur Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubtilus shadaqatikum, tong sok ngabatalkeun ibadah anjeun kunaon hayang disebat-sebat disebut-sebut disabit-sabit geuningannya nu kieu ieu ngabangun masjid bisa Bapak Haji anu cenah fulan ngabangun masjid wah sadeui Bapak Ibu Hajah anu wah kitu ceuk saurang teh aduh ieu cenanya ria tah hayang dipandang ku jelema kadang mah atuh sebatkeun hamba Allah nyumbang 1 juta tah hamba Allah teh saya eta teh atuh sarua keneh atuh eta mah harua keneh ria. Satu-satunya ibadah yang hubungan Allah kita sama Allah adalah sholat. Ketika sholat, ibu pepeje satu kaputra ibu wayahna ayeuna ajarkeun Al-Fatihah mah ku urang. Al-Isra tadi. Surat ke-17 ketika masalah Isra Mi'raj. Oleh-olehnya sholat 17 rakaat, 17 kali kita mengucapkan rukun Al-Fatihah. Al-Fatihah teh rukun ajarkanlah ka putra urang Al-Fatihah ku bapakna ku indungna engke teh selama hidupna teh jariah ka urang teh ibu. Geus pernah ngajarkeun Al-Fatihah maka pantas sur Nabi ketika ada makam ketika Nabi mengamini ada makam yang dimuliakan oleh Allah karena ada anaknya yang cucunya yang belajar Al-Fatihah. Al-Fatihah mah sudah jariah tuh ibu. Dan rukun salat teh salah satu Al-Fatihah. Ibu-ibu di sini kalau salat suka membaca Al-Fatihah? Oh, suka membaca ibu? Oh, saya mah enggak kebetulan. Ibu suka baca Al-Fatihah ya? Kok beda ya? Saya mah ditalar, ibu dibaca udah capek kieu Al-Fatihah. Enggak baca. Ditalar ibu mah jadi baca. Rukunnya Al-Fatihah, udah dikaget. Kenapa beda cenanya? Rukun wajib. Rukun tidak sah salat lamun enggak ada rukun. Ajarkan kepada anak kita Al-Fatihah. Lalu tentang kaitan masalah salat, kenapa tadi angka 1? Karena Allah melihat dulu cara dia menyembahnya. Kalau dalam sesembahannya bagus, ya sudah. Ketika kita diperiksa oleh Allah, ini sholat bagus, ya sudah. Zakatnya, sodakohnya, hajinya, infaknya, segala macamnya, ya sudah. Karena cara sujudnya juga sudah luar biasa. Ketika sholat diperintahkan oleh agama, kita mendirikan sholat, dan sholat tersebut dari Allah, Allah yang kita ridho tadi di pangerananku Allah, maka datangnya juga kita terima dengan baik. Lalu kita melaksanakan sholat sehari 5 kali, kita bertobat harian lewat sholat, Al-Fatihah rukunnya, sampaikan ke anak-anak kita, ajari membaca Al-Fatihah, karena itu kan jadi jariah, sepanjang hidupnya akan ngalir kepada kita. Tentang khusyuk dalam sholat, 1, kita belajar khusyuk, kita khusyukkan sholat kita, dan berikanlah kepada orang lain khusyuk. Maka disunahkan ibu memakai baju ketika berjamaah untuk laki-laki, pakailah yang polos-polos, mau hitam, mau putih, mau merah, mau apapun yang polos. Berikan kita khusyuk, berikan orang lain khusyuk. Dan kita masih dalam berjuang ibu. Saya pernah berjamaah, atau mungkin tadi juga sama Pak Akbar lagi berjamaah. Kan kita mata suka kemana-mana ibu, pas berjamaah di depan ada kia, coblos nomor 2. Ini apa? Kumaha caranya blosna gitu kan. Yang dilihat kita selalu difikirkan gitu. Berikan orang lain khusyuk sholat. Kamu kok bapak-bapaknya kalau berjamaah umat 1 pakai baju jangan pakai itulah, pakai apa yang ada warna-warna tulisan gitu. Pernah saya melihat ketika pas ini ada baju barong gitu pas sholat gitu, di depan saya gitu ada tulisan, ada kayak barong gitu besar gitu, tulisannya gini, musyawarah setan di situ. Saya tinggal lihat gini, musyawarah setan, di mana musyawarahna? Keur ngamusyawarah ke naon si setan. Jadi mikir terus gudag ibu. Kita teu khusyuk, kita belajar khusyuk, tarik ulur keur mah salat urang mah kadang ngolemar ibu. Ini mah abdi we kieu. Allahu Akbar. Alah itu HP, di mana HP-nya? Itu gas. Geus dikunci di mananya? Alah gitu jadi arerengat ka mana-mana. Sok itu ibu tara. Keur mah urang teh tarik deui ka khusyuan teh. Anggaplah ibarat seperti merpati di atas sunan terbang. Untuk tarik deui ka khusyuan. Jangan ditambah-tambah dengan kalimat-kalimat yang lain dalam sholat karena sebegitunya dari nabinya gitu. Dalam hati saja. Adapun ketika di sujud terakhir kita ada 3 doa. Minta ya Allah ya Maula dulu kunci, simpan, Allahu Akbar lagi. Ingatkan sudah.
dan tegas. Tegas artinya gini, ketika lupa ya sudah selesaikan, akhirkan. Kita opat limanya, 5, 3, 4 itu. Gituan orang teh. Maka selesaikan. Lalu di akhir pakai sujud sahwi. Berikan orang lain husu, kita juga husu dalam sholat. Cobi ibu bade naros, ari husu teh nu kumaha? Fokus. Wah, mengajarkan anak tahu artinya misal. Fokus ya. Fokus. Sahabat Nabi pernah dalam peperangan kakinya tertembak panah. Lalu beliau beramanah, cabut panah ini ketika saya sedang sholat. Pertanyaannya, nyeriin teh ibu sakit tidak? Sakit lah, sama berdarah lah, tapi hub cintanya ke Allah lebih atas daripada sakitnya itu. Ibu menuju sholat, Allahu Akbar, tenonet, kadangu teh ibu? Bohong, selamun teu kadangu. Teu abdi mah Allahu Akbar, teingetan naon? Pingsan eta mah ibu, sanes husu. Kadangu? Kadangu. Nabi Muhammad SAW ketika sujud, cucunya ada, beliau melamakan sujud. Berarti kan tahu. Jadi khusu teh sajabana tadi fokus teh, khusu teh sadar rumasa urang nuju salat, urang nuju nyembah Allah. Sok atuh ngau acuk teh sing sae, lodikeun ka roda terlalu ngai acuk. Musyawarah setan tadi. Ngau acuk sing sae, bade madab ka Allah, bade pika cinta ku urang, Allah nu ngamiliki sagala peristiwa. Khusu urang, khusu teh sadar rumasa urang lah. Oge papalinan khusu. Khusus bapak-bapak anu berjamaahnya kade sajabi urang ulah aya warna-warni cokal ge tong sok nyenak artos kencring geura eta riweuh nu lain. Allahu Akbar guruluk kaditu guruluk. Allah guruluk dah hayang ningali mata teh kersakeun teh. Guruluk kitu. Lain atuh pas sujud teh riweuh Allahu Akbar kitu tet kitu teh anu mawa ka dieu anu matot ka dieu riweuh. Ulah mawa kencringnya umatnya. Kermah orang teh. Rumusnya gini, apa yang kita lihat itu pasti masuk ke pikiran kita, lalu ke hati. Yang kita lihat, ke pikiran, terus hoyong gitu. Yang kita dengar itu masuknya ke hati dulu bu. Kita mendengar sesuatu, lalu ke hati, lalu dipikirkan gitu. Maka yang sakit hati-hati, ketika yang terdengar langsung dipikirkan. Terang tuh si bu eta cenah kieu, hah, banyak dong, eta bakal sakit mah. Tenang dulu, oh mungkin tuh gitu, tenang. Yang kita lihat itu pasti dipikirkan, pasti bakal. Jangankan yang bertulisan gitu ibu, kalau ada di sajadah ini mah, lekuknya bintang gitu, ada antengnya gitu, ada eta gitu. Di sidik-sidik sika bintang iya nya gebar gitu urang mah. Keur mah kitu salat masih ngoleh mah. Sesembahannya diukur dulu ketika itu baik semua. Zakatnya pasti bagus. Sedekah, infak segala macamnya pasti bagus. Kaitan dengan salat kita sadar dan harus yakin, maaf. Kalau di berjamaah suka ada gini, Allah, Jadi jika pemain DJ, sekali saja, Allahu Akbar, tegas saja gitu, langsung, jangan diulang-ulang, jangan, karena setan di situ masuk dan ragu dalam hati. Suka ada gitu, suka ada, soalnya pernah gitu. Mudah-mudahan Allah kebetulan tadi gitu ya mengalami sebab Pak Akbar lagi Jumatan di sini ada gedeng saya gigirnya gitu. Allah. Ini masalahnya masih di sini. Aduh gimana gitu ya. Artinya kita khusyuk, maaf. Kita juga memberikan khusyuk kepada Allah. Yakin aja Allahu Akbar. Telapak dengan telapak atau ini dengan langsung blak gitu. Yakin. Islam mengajarkan tegas dan tegas, tidak ada yang ragu-ragu. Setan masuk di situ. Itu dasarnya dulu ketika tadi wadahnya kita tempat ridho Allah jadi Tuhan saya dan kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, lalu kita melaksanakan salat itu lalu lalu setelah kita melaksanakan salat, maka kalau ada yang naik haji suka dengar ada kata mabrur dan mabruroh. Mabrur itu apa artinya ibu? Mabrur itu adalah kebaikan, bukan hanya pulang dari haji. Ketika sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Jadilah kita semua jadi ahli sholat, bukan tukang sholat. Beda. Saya teman tukang sholat, nah gitu. Beda tukang sholat mah. Tukang sapedah dengan ahli sapedah kan beda ibu. Eta cenah tukang ngajar, jeung ahli ngajar, tukang ngadidik, jeung ahli ngadidik beda. Coba gerakan tukang sapedah taros.
Mang tukang sepeda hari eta jari-jari kenapa jumlahnya 42 geura sok cobian gitu. Lah kalau bananya ti zaman Firaun ge geus kieu ieu bakal kitu jawabanna. Eta mah tukang sepeda. Tapi ketika ahli sepeda, Pak kenapa 42 jari-jari kieu nya jumlah 42 teh untuk menyangga ieu lamun kurang ieu efekna kieu lamun leuwih kieu karena fungsina bakal kitu ngajelaskeun. Salat jadi ahli salat karena dzribat alaihim mudratu ayana masuk filah bihablillahi ka Allah tah katingali imbas nama mabrur nanti setelah kita melaksanakan salatnya tersebut. Jangankan dulu salat, mungkin nanti Bu Puji juga di sini anak-anak suka diajar ya wudu segala macam gitu. Enggak apa-apa, hakikatnya buat kita gini, ketika ayat Allahumma bayyid wajhi lagi wudu ya, Allahumma kitabi biyamini, Allahumma kitabi bisimali, Allahumma kan gitu buat pendidikan gitu. Coba buat kita aja sebagai pendidik, staf, guru dan di sini, coba dari wudu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya bersihkan wajah ini, bersihkan juga saya dari pandangan-pandangan. Saya bersihkanlah kepala ini, bersihkan dari pikiran-pikiran suuzon terhadap orang lain. Saya bersihkan tangan ini, bersihkan juga dari pekerjaan yang tidak Engkau ridhoi. Saya bersihkan kaki ini, bersihkan juga ya Allah dari sifat langkah kepada tempat-tempat maksiat. Ya Allah, kalau ada memang kita sebelum melaksanakan wudu yang Al-Maidah ayat ke-6 tersebut, kita juga berkumur, dalam berkumur juga ucapkan, ya Allah, ini bersihkan lisan ini, bersihkan juga dari lisan, fitnah, gibah, namimah untuk mengodoba orang lain. Sepertinya ketika pas begitu sholat asa aneh, masuk sholat hilang senal gitu. Kadak nu sayana katukeun awonan urang ka mana senal cepit anu ieu. Kenapa kita harus berbuat padahal hakikatnya wudu juga sudah aneh. Bapak dan sekalian, kebetulan sama anak saya ke sini tadi mau ikut Jumatan, dan anak saya yang ketika sholat berjamaah di rumah, anak saya disuruh jadi imam sholat, saya makmum, istri saya di belakang, teteh-tetehnya di belakang. Istri saya gini, teu sah atuh cenah di sholatan ku Adam karena dia baru anak 4 tahun gitu. Enggak apa-apa, saya mengedukasi anak saya menjadi imam. Ketika dia merasa jadi imam, kalau saya kan adaan niatnya, artinya sendiri saja untuk mendidik dia jadi imam. Setelah sholat tidak makmum ke dia gitu. Lalu Malik gitu. Pak kita teh sering sholat. Terus tujuan sholat apa? Gitu. Itu yang nanya tadi. Tujuan sholat apa sebetulnya kita? Kita sering melaksanakan sholat, tapi tujuan sholat apa? Di awal buka tadi saya sampaikan salah satu ayat Allah di surat Al-Ankabut ayat ke-45. Kata Allah, Inna sholata tanha anil fasyawal itu. Jadi kita melaksanakan sholatnya untuk mencegah segala perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu bahasa jamak, satu kumpulan. Maka fahisha itu kumpul di fahsya. Mabok fahisha, judi fahisha, zina fahisha. Maka itulah fahsya. Jadi nggak ada urusan antara orang yang rajin sholat dengan miskin misalnya. Saya macam sok sholat tapi lupa hutang, teh urusan ibu juga hutang. Sok sholat tapi miskin nggak ada urusan. Sebab sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Kalau munkar itu satu kebijakan, aturan. Mudah-mudahan saya berdoa para penguasa, para yang kuat lah. Kalau saya makan pihak yang lemah, ini pihak yang kuat. Kada ulah munkar dari menentukan sebuah aturan. Legalisasi ini apa itu? Kita kan korbannya gitu. Maka munkar itu mencegah dari perbuatan itu lisan kita. Ibu, saya kedatangan anak yang namanya si Fulan aja. Ibunya gini, saya maaf anak saya itu bangorna luar biasa. Oh gitu. Lalu gini, coba sholat. Sholat meskipun seperti ini Bu Puji sholatnya gitu. Tapi saya lihat waktu asar itu benar 4 rakaat asar. Benar. Meskipun gitu. Lalu ditanya, kenapa nggak mau korupsi? Nggak tahu, malu. Berarti masih ada iman dalam hatinya Bu. Katanya bangor budak eta teh, tapi dalam sholatnya dia nggak mau korupsi. Makanya saya ketika menseleksi karyawan atau apa gitu, bukan menseleksi ya, ditanya gimana, nih muslim ya, Islam ya gitu. Terus kalau sholat kenapa nggak mau korupsi? Enggak atuh, cuma ada iman, masa ada Allah lihat gitu. Udah aja itu cukup gitu. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita memegang amanah gitu, udah cukup itu aja. Kita nggak mau. Kenapa kita nggak mau korupsi rakaat sholat? Karena ada iman di situ. Allah melihat gitu. Ibuna ka mamahna ibu sing tenang, putra ibu teh insya Allah ada nilai keneh keimanan, sebab dia tidak mau korupsi sholat.
Gak mau kan sakumaha bangun oge sugarnya misalnya pas asar teh Allah tahiyat misalnya kawan teh gitu. Enggak beres ya. Satu nyata gitu lah namanya masa doa. Dawan nu ningali cenah misalna wa tahiyat henteu ditoong teh 1 2 4 bener. Jadi salat adalah patokan, salat adalah angka 1, salat yang kata iblis rek dituar tihangna sangkan amal anjeun semua sia-sia. Nu pertama serek make tenaga cek iblis teh kana salat mah rek dipapantas bukan hanya melarang salat tapi mah pantas keun weh jama we atuh kitu mimiti nama iblis teh. Hantom we jama kosornya urang teh gitu. Jama disatukan, kosor dipotong. Ada 2 tentang bab salat. 1, ketika munfarid itu berbeda dengan berjamaah. Hati-hati, jangan banyak perdebatan kayak gini. Aneh saya lagi salat ketika alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu Allahu akbar imam teh. Saya can beres Al-Fatihah gitu. Ansitu wasma'u. Maka dengarlah ke imam. Kalau munfarid mah sendiri silakan. Banyak yang imam can beres gitu, munfarid gerak. Ulah berjamaah. Karena berjamaah mah ada adabnya, ada kode etiknya dalam berjamaah. Kadang ada juga yang lagi sholat. Kenapa cenah Al-Fatihah itu rukun? Kita belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah ikuti saja imam. Muazin itu adalah hak muazin. Tadi ada dibahas di sana waktu kita Jumatan sama Pak Akbar. Dan qomat itu hak imam. Ketika imam gini, qomat. Ketika qomat di belakang ada yang sholat tahiyatul masjid misalnya atau ada sholat rakaat, langsung diselesaikan ikut ke sana, tidak mengurangi pahala. Ari kita teh kadang sok mending nikmatnya nasi padang atau kalau memang harus makan nasi padang gitu. Kan kita mah harus mending nikmatnya aja, mending rasanya aja meskipun di rumah kan rasa cibiu kan gitu. Tadi di sebelah sana di Oma Gerebu kalau malam minggu di dekat gerbang itu wah mobil mewah datang semua ngamparkeun apa daun segala macam. Di mana abdi nanti anu di rumah nama mau nikmat makan eta cenah. Bika kitunya susah-susah manehnya eta nya. Mau nikmat makan gitu na daun gitu babeulem. Asa ngaripuh maneh gitu yang nikmat ku ripuh gitu. Maka lamun pertanyaan tadi kenapa orang sekarang sibuk sono bogoh ngobrolkeun tentang agama tapi hirupna kaluar tinu agama? Jauh tina agama atau kita mau mencari sebuah kebahagiaan tetapi yang datang malah susah. Karena apa? Karena kitanya salah dianggapnya hal tersebut adalah sumber kebahagiaan padahal itu mah alat menuju karena kebahagiaan. Apa diantaranya? 1, uang. Tahu uang Ibu? Tahu dong, duit begitu Ibu terang. Duit gini. Anu dalam murid itu mah ibu-ibu dengan ngadangu duit teh Ibu, iya ya artos 250.000. Embung Ibu mah naon 50 asa teu berenang ada lagi gitu. Ibu, ieu mah 4 juta. Tah lamun kitu mah daek asal juta we Ibu mah ditarimaen begitu. Asal juta. Ibu cenah aya 500.000. Nah, cenah embong gitu. Ibu ieu mah 1/2 juta. Tah ditarima deukeun tah. Asal ngadenge juta geuning nya duit. Duit itu bisa membeli apapun tapi duit tidak bisa membeli kenikmatan makanan. Membeli jam tangan tidak bisa membeli waktu, membeli asuransi tapi tidak bisa membeli kesehatan, kenikmatan. Nah, 1 uang tadi, yang kedua apa? Ilmu. Yang kedua ilmu. Dan yang ketiga adalah pangkat, jabatan, posisi. Uang, ilmu, pangkat dikejar oleh setiap orang, tapi bukan untuk setiap orang. Di udag ku sararea, tapi sanes kanggo sararea. Jadi kalau dapat, kalau nggak dapat, ya jangan marah karena memang bukan untuk semua. Coba yang dagang, yang kerja, yang apa, semua nyari uang ya. Ada yang dapat, ada yang tidak. Terus yang dapat, apakah bahagia? Ada yang bahagia, ada yang tidak. Sok kejar. Kalau tidak dapat, jangan marah. Karena bukan untuk semua orang. Ilmu juga sama. Dikejar sama setiap orang, tapi bukan untuk setiap orang. Yang belajar kuliah, yang santri, apakah semuanya jadi mubalik? Enggak juga. Ilmu diudagu sadayana, tapi sadaya kanggo sadayana. Pangkat juga sama, dikejar pangkat. Ada yang dapat, ada yang tidak. Yang dapat, belum tentu bahagia. Jadi nu kitu wae belum tentu apalagi tidak gitu. Apalagi tidak diusahakan gitu. Artinya ketika Allah memerintah kita untuk berusaha, berupaya, pertanyaannya urusan duniawi, semua itu urusan kembali ke akhirat kita, Bu. Bangun pagi berdoa akhirat, anak soleh akhirat, kita melaksanakan sholat juga untuk hubungan kita sama Allah. Imbasnya kita baik sama kita juga nantinya juga ke Allah.
untuk teknis pelaksanaan tentang sholat, mangga pangitan secara fikih mah, karena fikih kalau tidak dibarengi sama tauhid itu batal, dan tauhid saja tidak dibarengan sama fikih juga batil. Artinya untuk teknis pelaksanaan, terutama tentang bab khusunya, terutama tentang bab banyak lah di kita secara fikih nanti bisa dipelajari tentang masbuk saja. Jangankan sholat yang fardu, sholat jenazah. 2 hari kemarin di Cendamerta ada yang meninggal dunia. Ustaz cenah mimpin sholat, ya siap. Mimpin sholat, ibu kenapa nggak ikut sholat jenazah? Ah cenah geus main, gitu pokoknya teh. Geus main, siga sinetron wae. Jadi tengiringan, padahal sama kan. Ketika sholat jenazah, kekurangan apa? Takbir. Ya kurangan seperti masbuk biasa. Masbuk biasa. Ketika imamnya udah salam, kita kurang, ya tambahan lagi gitu. Yang masbuk itu banyak-banyak. Ada beberapa teknis dalam sholat yang kita banyak yang tidak paham sebetulnya. Kayak ngemakmum, ada yang megang ke sini kan gitu ya. Untung dia nggak kaget, ayam aja gitu. Atau pas dia apa gitu, padahal mau ngemakmum. Banyak ya anu itu. PBBAB lah, itu secara teknis aja fikih secara gitu. Tapi secara tauhidnya bahwa sholat itu bentuk sesembahan kita ke Allah yang luar biasa. Makanya sholat jenazah disunahkan diajukan jangan melihat ke sini dan bukan menyembah, itu mah doa. Ketika begitu sujud, maka punten ini teh tarang ya, bahasa Indonesia teh apa guru atau ibu guru ini tolongan abdi tolongan apa dahi, aduh dahi ya Allah, damis dahi ya, dahi kening ya. Ini ketika sujud lebih bawah daripada imbit. Apa imbit? Bujur ibu, bujur dia langsung dibujurkan imbit, bujur. Ini lebih atas daripada dahi kita ke bawah. Berarti tidak ada urusan di situ, nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, nggak ada orang kaya, nggak ada, semua sujud ke Allah. Punten cenah ieu mah bapak pejabat, ieu mah rakyat, ini mah konglomerat, ini nggak ada. Sujud semua seperti itu. Bentuk kesembahan seperti itu. Untuk teknis silakan panginten seringnya kita sholat yang jelas. Tadi mungkin tujuan sholat adalah mencegah segala keji dan munkar. Itu tujuan kita melaksanakan sholat. Nggak ada urusan dengan kalian. Kita sering sholat tapi kenapa cenah susah gitu. Hati-hati kalau kita sudah raditu billah tadi, ridho Allah Tuhan saya. Ridho diperintah oleh Allah, ridho memerintah kepada orang lain. Terus bukan hanya merintah kalau ke anak, ke keluarga, ajakan ya, bukan merintah. Karena ada kasus ketika pas anaknya disuruh sholat, cara ngebanguninannya bangun gitu tak, malah marah. Bangun gitu. Ini serius, bukan bercanda gitu. Nabat kieu teh enggak mau gitu, marah gitu. Mau sholat kan gitu. Jadi ajakan lah. Coba misalnya dari sekarang yuk sholat berjamaah, siapa yang belum sholat gitu. Itu ajakan, bukan perintah. Jadi kaitan dengan sholat, tihangnya agama tadi tujuannya mencegah dari keji munkar, lalu mabrurnya setelah sholatnya itu. Kalau tadi kita yang duhur atau jumatan, nah di tengah-tengahnya itu mendirikannya sholat, tentang khusyuk, tentang doa-doa. Silakan, adalah panduan sholat namanya, banyak kita pelajari, lalu kita praktekkan bagian dari, dan itu teh normalnya seorang muslim, keharusan seperti itu, bukan hal yang luar biasa. Para ibu bapak, hadirin sekalian, nanti ada sesi tanya jawab tentang bab kaitan dengan sholat. Al-Ankabut ayat 45 tadi di awal buka, sesungguhnya sholat yang kita lakukan mencegah segala. Periksa lagi sholat kita. Kenapa pengajian di mana-mana tentang sholat? Yaitu Isra Mi'raj tentang sholat. Ini sholat. Pertanyaan, ketika Nabi sholat kita, coba sekali lagi jawab. Ketika Nabi sholat kita juga sholat. Nabi juga zakat kita zakat. Nabi juga puasa kita puasa. Nabi Isra Mi'raj kita kemana kita? Kita juga Isra Mi'raj, kita juga hijrah dong, sama. Dari ngedul kena rajin, tina kopet kena bager, tina jamedud kena suranye, tidak teraseri kena seri, tina gitulah hijrah kita juga sama ya. Mudah-mudahan ibadah kita, salat-salat yang kita lakukan juga, meskipun saya mah henteu ya Allah, tapi paling tidak kalau anak yang tidak bisa mengerjakan soal, ayah buruh nulis lah.
kita melaksanakan. Mungkin pertama terpaksa, dipaksa, kapaksa, tapi insya Allah itu bakal jadi terbiasa. Maka paksakanlah, ajakan, buatlah karet. Kenapa yang salah di kita tentang masalah ibadah, terutama sholat, yang salah teh kita tidak dibuat aneh. Karena aneh itu akar. Sesuatu yang aneh itu akar. Dan kita kabita, kita pengen, itu adalah tangkal pohonnya. Lalu kita nurutan, itu adalah buahnya. Badai buah kuma karena aneh nawe henteu. Coba, Islam itu harus diakui sama orang lain. Benernya mendirikan sholatnya luar biasa. Kenapa? Perilakunya luar biasa, santunnya. Itu hasil dari sholat. Dan sholat tersebut kita lakukan sehari 5 kali. Bisa kebayang, kalau itu tobat kita harian, 5 kali kita cuci, kita berdoa. Dan di situ ada siraman rohani yang sebenarnya. Sesudah sholat kita berdoa, ya Allah, luruskan derajatku, keluargaku, anak-anakku, berikanlah rezeki yang halal. Kan dalam sholat juga udah minta rezeki, ada warzukni di situ kan ya, ada rezeki, ada segala macam. Kurang lebih seperti itu mungkin gambaran kajian kita untuk hari ini tentang bab sholat. Nanti boleh kita ada tanya jawab. Ya saya cukup dulu sekian mungkin ya Bu ya, mangga tunun. Intinya apakah boleh gitu misalnya untuk menghindari situasi-situasi seperti itu, walaupun ya memang harusnya kan ikut aja, tapi kan ya. Terima kasih. Ya. Ya, langsung aja nanti pertanyaannya ketiga aja, tiga-tiganya aja dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada 2 orang lagi, boleh? Ustaz Bentenal Fahsyad, Assalamualaikum. Mohon. Satu lagi? Satu lagi ayat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ayat pertanyaan. Upami pada zaman Nabi sebelumnya, sholat apakah terdapat sholat atau terdapat sholat yang sama seperti kita lakukan sekarang atau berbeda? Kalau pada zaman Nabi Muhammad kan seperti yang kita dengar. Nah kalau pada zaman Nabi sebelumnya bagaimana? Terima kasih. Ya. Saya coba jawab satu-satu. Yang ketiga tadi pertanyaan yang agak luar biasa ya. Coba jawab nanti. Yang pertama dari Bapak siapa tadi teh? Fidli. Oh, Mufid. Dalam sholat itu ada tartila, maka kondisikan segala sesuatu dari kitanya, lingkungannya juga harus tartil, harus tertib. Ketika ketika masuk dalam satu pas berjamaah, lalu kita menemukan ketidaknyamanan dalam berjamaah tersebut, ada yang langsung merubah niat kita menjadi munfarid, Pak. Jadi sendiri saja tidak makmum, karena jangan sampai merusak berjamaahnya tersebut. Jangan sampai merusak. Ketika imam lagi kia, jemaah terusak ya, Pak. Jadi lebih baik kita munfarid gitu. Dan ketika kita tahu di situ ada tidak nyaman, berarti kita jangan ke sana lagi. Artinya buat sebuah berjamaahnya dengan carilah ya dibuat kenyamanan. Tidak boleh dipaksakan dan tidak baik juga ketika masa tiap berjamaah kita harus munfarid niatnya, harus niat sendiri, gitu seolah-olah secara gerakan berjamaah, padahal niatnya kita gitu. Jadi boleh tidak apa-apa, kita harus menghindari hal-hal tersebut karena kita di alam berjuang masih butuh khusyuk, butuh ketenangan, butuh. Kalau zaman tauhidnya udah ini kan di keramaian juga kita masih kayak gitulah, apalagi dalam berjamaah. Carilah mundur dari tempat tersebut karena khawatir mengganggu kita. Jangan kan begitu, Pak. Ketika lagi sholat, sebelah kita itu bacaannya suka keras gitu. Kan suka keras ya? Bila alhamdulillah gitunya. Itu ngeganggu. Hakikatnya khusyuk dan berikanlah yang lain khusyuk gitu. Apalagi itu baik khusyuk secara terdengar ataupun secara, ya masalahnya di kita seperti itu ketika
pemilihan imam juga, kadang imamnya nggak mau diganti deh. Imamnya kadang secara fasih, kan ada syarat-syarat imam dari keilmuan, dari usia, dari menikah, dari segala macam, ada syarat-syaratnya. Tidak apa-apa, terutama untuk yang dizaharkan bacanya gitu. Boleh Pak, boleh kita, ya sudah berarti jangan, karena kita lagi untuk berjamaahnya kita memilih munfarid, tidak apa-apa Pak. Tadi di Ibu sedikit perbedaan fahsya sama munkar. Jadi fahsya itu yang tadi Ibu bahasanya kan jamak. Jadi fahsya itu kumpulan dari semua fahisha, kumpulan dari semua dosa-dosa kesalahan. Misalnya gini, berbohong itu fahisha, berjudi fahisha, mabuk, kumpulan itu adalah fahsya. Jadi fahsya itu satu wadah di mana terdapat sebuah kumpulan-kumpulan yang fahisha dosa-dosa. Kalau munkar itu satu. Munkar hanya satu, aturan. Misalnya di sini tapi cenderung yang negatif, yang jelek. Ada aturan ke sini harus memakai masker, misalnya gitu. Udah itu taat semua. Nah, kalau munkar mah yang salahnya, yang negatifnya. Yang negatifnya jadi aturan yang kita terpaksa harus mengikuti itu gitu. Nah, itu munkar. Misalnya buat aturan, jangan jauh-jauh lah ke negara kayak di rumah misalnya. Di rumah kita buat aturan yang aneh-aneh yang membuat menderita anak-anak kita, itu juga munkar gitu. Jadi munkar mah satu aturan, kalau fahsya mah kumpulan dari fahisha, kumpulan dari beberapa dosa-dosa. Maka mencegah dari itu. Berbohong segala macam jamak gitu ya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan mewakili. Dapat dipahami Bu, mudah-mudahan. Fahsya dan munkar bedanya itu. Terus Bapak tadi yang bertanya apakah zaman Nabi sebelum disempurnakan ada sama sholat sama mungkin secara tata kramanya dari Nabi Muhammad SAW ke sini itu agak berbeda, tapi sama ada sholatnya, tetap ada sujudnya di situ ada, cuman secara fikih faktual gitunya mungkin dulu sama sekarang disempurnakan, lebih disempurnakan, maka bahasanya gerakan sholat yang kita ini adalah dari Nabi Muhammad SAW disempurnakan. Tapi sama, ada sholatnya, ada sujudnya. Karena sholat itu doa, sholat itu sebuah gerakan ibadah yang diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam, dan di dalamnya doa. Kenapa sebuah gerakan ibadah? Karena kan senam jogging juga bergerak ya. Tapi bukan, ya ada nilai ibadah lah. Sebuah gerakan ibadah yang diawali dari takbir, diakhiri oleh salam, dalamnya doa. Berarti takbir dan salamnya ada, tengah-tengahnya doanya ada. Tapi gerakan 4 rakaat itu terjadi perdebatan ketika Isra Mi'raj Nabi, maka Allah mulai 50 waktu terus gitu sampai ke 5. Bahkan Nabi ketika 5 hari saja juga beliau, ya Allah, ummati itu berat. Itu masih berat gitu. Masih memperjuangkan untuk, dan memang betul berat itu. Jadi sebuah gerakan ibadah yang diawali takbir dari salam. Takbir, salam, sujud, gerakan tengah-tengahnya doa itu sama, ada gerakan salat itu, tetapi berbeda dengan kayak 4 rakaat 3 rakaat itu dari Nabi Muhammad ke sini berbeda secara faktual, secara pelaksanaan. Gitu Panginten Pak. Tapi secara hakikatnya mah takbir, salam, sujud, sesembahan itu sama. Segitu mungkin bisa mewakili jawabannya Ibu. Gitu. Semi-sami. Ketika Isra Mi'raj kan Rasulullah teh sholat dulu 2 rakaat, tata cara menurut Nabi siapa? Ketika di Masjidil Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha kan riwayatnya sholat 2 rakaat. Sedangkan perintah sholat yang seperti sekarang kan di Sidratul Muntaha. Kita sholat tata cara Nabi ya. Di Sidratul Muntaha penentuan tentang masalah waktu dan jumlah untuk ininya itu Nabi Muhammad, itulah contoh dari Nabi Muhammad. Tadi pertanyaan Bapak itu mah sebelum Nabi Muhammad, dari sebelum-sebelumnya apakah tata cara sholatnya sama seperti Nabi Muhammad gitu. Itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi, gerakan itu dari Nabi atas bimbingan Allah, dari mulai Allahu Akbar, ada ruku, iktidal, dari itu Nabi Muhammad ke kita dari situ. Sebelum Nabi Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Soleh itu sama, ada gerakan sholat tentang
takbir, salam, doa, sujud gitu. Tetapi secara tata caranya itu yang sudah diwahyukan tata cara nama. Ya, sudah diwahyukan. Pengesahan Waktunya ya sehari 5 kalinya itu barulah hasil dari surat Mi'raj. Maka di surat Al-Isra surat ke-17 tentang sholat akhirnya 17 rakaat, akhirnya sehari semalam 5 gitu. Tentang tata caranya itu dari Nabi Muhammad ke sini yang kita lakukan sekarang. Makanya dianjurkan tidak boleh kita menambah-nambahkan dalam doa, menambah-nambahkan tata cara dalam melaksanakan sholat. Dan nabinya seperti itu, harus seperti itu, tidak boleh. Itu mungkin Ibu gerakan dari Nabi. Gitu Panginten Ibu.